Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 21. Pada percobaan celah ganda, apabila dua celah berjarak 0,5 mm diletakkan pada jarak 2 meter dari sebuah layar. Bila jarak terdekat antara pola interferensi garis terang pertama dan garis terang kelima adalah 2 mm, maka panjang gelombang cahaya yang menyinari itu berapa ya? Jadi ini materinya adalah materi interferensi. Jadi misalkan ada dua celah ini layar. Terus kemudian dia akan menghasilkan ini terang pusat. Terus kemudian ini terang pertama. Ini terang pusat. Ya. Jadi kita bisa bilang jarak antara terang dan terang yang berdekatan itu adalah Y. Dimana jarak antar dua celah itu adalah D. Kemudian jarak antara celah ke layar. Ini layar ini kayak seperti bidang yang menangkap ya. Itu L. Oke, kita buat nilai 0,5 mm nya adalah D. Jadi D sama dengan 0,5 mm atau 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Terus kemudian ini L. L nya 2 meter. 2 meter. Kemudian ini jarak terang pertama dengan terang kelima itu adalah 4 kali jarak antara terang dengan terang yang berdekatan. Ya, dari pertama sampai kelima. Berarti 4Y itu sama dengan 2 mm. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter ya. Jadi sekarang kita cari dulu bagaimana kita mencari nilai Y-nya ini ya. Rumus dasarnya pada interferensi pada pola terang dan terang yang berdekatan itu D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Anggap aja di sini N-nya 1 karena merupakan jarak antara terang pusat dengan terang pertama. Kita bisa bilang D pertama lah ya. Jadi nanti D dikali Y per L sama dengan lambda. Kita bisa dapatkan Y-nya sama dengan lambda kali L per D. Oke, kita langsung bisa masuk ke penyelesaian soal ya. Jadi 4 kali L 4 kali Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Yang ini ya. Atau 4 dikali lambda kali L per D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kita kan mau cari lambda nih. Si D nya kali silang ke sana. 4L nya turunkan ke bawah. Jadi lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kali D nya 5 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 4 dikali L nya 4 kali 2. Ini coret. Jadi kita bisa bilang 5 dibagi 4 kan itu 1,25 kali 10 pangkat minus 7 ya meter. Jadi nanti kalau ditanya dalam bentuk Armstrong, lambdanya sama dengan ini kali 1000 ya. Atau dikali 1,25 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 10 nanti. Jadi nanti ini dikali 1000. Ini kan 10 pangkat 3 ya. Jadi 1250 Armstrong. Oke ya, paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Oke, terdapat dua muatan yang berjumlah, jadi ada dua muatan, anggap aja Q1. Anggap aja Q1 tambah Q2 itu nilainya 8 mikrokulom atau 8 kali 10 pangkat min 12 kolom ya, mikrokulom. Keduanya terpisah sejauh 4 meter. Berarti R-nya 4 meter. Maka masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik sebesar F gaya kolom ya.
milinewton atau 9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Dia nanya besar masing-masing dari muatan ya. Adalah, jadi kita masukkan aja rumus gaya Coulomb. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ingat ini materi kelas 3 ya, listrik statis. F-nya 9 kali 10 pangkat min 3. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 tetapan. Q1 kali Q2. R-nya 4 meter. Jadi 4 kuadrat ya. Oke, ini coret aja. Baru ini 16 kali silang ke sana. Ininya 10 pangkat 9-nya turun ke bawah. Jadi 16 kali 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat 9 sama dengan Q1 Q2 ya. Jadi Q1 kali Q2 adalah 16 kali 10 pangkat min 12. Oke ya. Jadi ini kita tafsir aja ya biar nggak lama. Sebenarnya disubstitusi bisa, tapi dalam soal ini jadi lebih lama pengerjaannya. Sebenarnya kita bisa lihat kan, ada bilangan yang ditambah 8 dikali dia 16, ditambah 8 dikali 16. Jadi kita bisa bilang Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6, Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Atau kita bisa bilang 4 mikrocoulomb dengan 4 mikrocoulomb. Itu ya. Jadi ditafsir aja daripada disubstitusi lebih lama. Nanti difaktorkan lagi lebih lama lah. Lanjut ya. Oke, nomor 23. Ini materi kelas 3 juga. Berhubungan dengan gaya Lorentz pada muatan partikel. Besarnya 4 mikrocoulomb, berarti Q-nya sama dengan 4 mikrocoulomb atau 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Theta-nya 30 derajat. B-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. V-nya 5000 meter per sekon. Yang ditanyanya itu adalah gayanya. Berapa F-nya? Jadi sebenarnya ini sederhana aja. Ya, ini langsung masukin aja rumus gaya Lorentz pada muatan. Apa rumusnya? B Q V dikali sin theta. Masukin aja semua. 2 kali 10 pangkat negatif 4. Q-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. V-nya 5 kali 10 pangkat 3. Sinnya sin 30 kan setengah ya. Jadi coret 2. 2 kali 2 4 kali 5 20. 20 kali 10 pangkat minus 7 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya Newton. Oke ya, ini gampang aja, tinggal masuk rumus saja. Kita lanjut. Terdapat sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan berada pada medan magnetik. Berarti di sini juga sama, berhubungan dengan induksi elektromagnetik. Jadi di sini terdiri dari 1000 lilitan, berarti N-nya 1000. Berada pada medan magnetik apabila pada kumparan terjadi perubahan flux, berarti delta flux. Delta fluxnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Dia tanya GGL induksinya berapa? Wah, ini gampang kali nih. Jadi kan rumusnya GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Oh, tadi di sini perubahan flux magnetik tiap detik ya. Jadi kita bisa bilang nih delta flux per delta T nih.
Oke, tinggal masukin aja rumusnya, berarti min 1000 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini coret aja, dengan ini habis. Jadi jawabannya 5 volt. Wah, ini gampang aja. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Oke, nomor 25 berhubungan dengan trafo. Efisiensinya, berarti efisiensi trafo sama dengan 80%. Dihubungkan dengan tegangan primer, berarti VP-nya 200 volt. Tegangan sekunder, VS-nya sama dengan 100 volt. Jika arus pada kumparan sekunder, berarti I sekunder 3 ampere. Dia tanya arus pada kumparan primernya berapa. Dia nanya IP-nya berapa. Ya. Sebenarnya tinggal masuk rumus saja. Efisiensi itu kan rumusnya P out per P in ya. Kali 100%. Efisiensinya itu 0,8. 80% ya. Atau sorry. Ini buat 80%. P out itu rumusnya V sekunder dikali I sekunder per V primer dikali I primer dikali 100%. Ini persennya coret aja. Kemudian ini coret dengan ini. Sama-sama kita bagi 20. Ini berarti 4. Ini 5 ya. Oke, kita tinggal masukin rumusnya aja. Atau 5-nya ini kita turun ke bawah ya. Kita buat jadi bagi dia ke sana. Jadi 4/5 sama dengan V sekundernya tadi ini 100 dikali 3 per 200 dikali I primer. Ini bisa coret dengan ini. Habis. Baru kali silang. Berarti 8 I primer sama dengan 3 kali 5, 15. Berarti I primer sama dengan 15 dibagi 8. Atau sekitar 1,875 ampere. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Ini rangkaian RLC, rangkaian resistor, induktor, sama kapasitor disusun secara seri. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang memiliki frekuensi angular. Berarti di sini adalah omeganya 2000 radian per sekon. R-nya, hambatan resistornya 600 ohm. L-nya, induktansi dirinya 0,65 Henry. C-nya, nilai kapasitornya 1 mikrofarad. Atau sama dengan 10 pangkat negatif 6 farad. Dia nanya impedansinya berapa. Nilai Z-nya berapa ya. Nilai Z-nya berapa. Jadi kita cari dulu pertama-tama XL-nya. XL rumusnya adalah omega kali L. Omeganya ini 2000 tadi. Berarti 2000 dikali L-nya 0,65. Berarti ini 1300 ohm. Cari XC-nya. 1 per omega C. Sama dengan 1 per 2000 dikali 10 pangkat minus 6. Atau 10 pangkat minus 6 nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat 6 per 2000. Jadi kita bisa bilang 1 juta dibagi 2000 nih. Ya hasilnya 500 ya. 500 ohm. Oke, tinggal kita cari aja rumus Z-nya. Impedansinya sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat sama dengan
600 kuadrat ditambah 1300 dikurang 500 kuadrat. Oke ya, nah berarti 600 kuadrat ditambah ini 800 kuadrat. Ini kalau kalian ingat triple Pythagoras 6, 8, 10, berarti ini 1000 nanti, 1000 ohm. Oke ya, paham ya? Kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nanti kalau nggak ada yang nggak paham, kalian bisa chat Bapak aja biar Bapak buat pembahasan ulangnya kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya 27. Apabila sebuah elektron masanya 9 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan kelajuan 3,3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Berarti ini masanya adalah 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian kelajuannya V-nya 3,3 kali 10 pangkat 7 meter per second. Konstanta Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second. Panjang gelombangnya berapa? Lambdanya berapa ya? Nah, jadi ini tinggal masukin aja berhubungan dengan panjang gelombang de Broglie aja nanti. Lambda sama dengan H per M dikali V. H-nya ini tetapan Planck tadi. 6,6 kali 10 pangkat min 34. Masanya 9 kali 10 pangkat min 31. Kemudian V-nya 3,3 kali 10 pangkat 7 ya. Ini Pak buat cross karena ini cross ini susah buat titik di sini ya. Jadi nggak apalah cross saja ya. Ini coret dapat 2. Berarti 2/9 kali 10 pangkat. Yang di penyebut ini totalnya 10 pangkat minus 24. Jadi min 34 ditambah 24 min 10. Atau kalau 2 dibagi 9 itu 0,22 kali 10 pangkat min 10 meter. Atau 2,2 kali 10 pangkat min 11 meter ya. Oke ya, paham ya? Kita lanjut nomor berikutnya. Jika energi total sebuah partikel bermasa M sama dengan 3 kali energi diamnya. Jadi kita bisa bilang ET-nya sama dengan 3 kali E0-nya. Maka momentum relativistiknya P-nya itu berapa? ET itu kan rumusnya MC kuadrat 3 M0 C kuadrat. C kuadrat coret aja. Oke ya. M ini massa relativistik yang ini. Jadi kita bisa pecah menjadi M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 M0. Ini M0 nya boleh coret. Kemudian biar gampang, ini posisinya diputar. Ini kan per 1 diputar. Jadi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/3. Kuadrat kiri kanan. Berarti 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/9. Kita pindahkan aja posisi ini ya. Ini kita pindahin aja ke sana. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 1/9. Itu sama dengan 8/9 ya. Atau V kuadrat per C kuadrat 8/9 kita akarkan kiri kanan. Atau V per C sama dengan
akar 8. Itu 2 akar 2 ya, per 3. Atau dalam kata lain, V-nya sama dengan 2 akar 2 per 3C. Oke, berarti momentum relativistiknya itu sama dengan M kali V. Masanya itu, ini tadi masanya kan 3 kali M0. 3 kali M0, 3 kali M, 3 kali M0 ya. Jadi masanya ini 3 kali M0 tadi. Ini dia. Dikali V-nya 2 akar 2 per 3C. Sama dengan, ini coret-coret. Berarti kita bisa bilang 2 akar 2 MC ya. Oke ya. Jadi untuk pilihan bergandanya 28 soal hanya pembahasannya, karena 2 soal lagi itu berhubungan dengan teori. Teorinya itu salah satu teorinya itu udah masuk di soal semester. Ada satu soal teori itu masuk di soal semester. Terus kemudian soal terakhirnya soal nomor 30 berhubungan dengan radioaktif, pemancaran partikel. Kalian hafal aja partikel alfa berapa itunya ya, nomor massa, nomor atomnya, betanya berapa, gamma berapa, positron berapa, elektron berapa, kemudian proton berapa, dan seterusnya ya. Nanti kalian nomor 30 itu ada hubungan dengan itu ya. Jadi coba pahami dengan benar lah. Oke, jadi soal pilihan bergandanya udah selesai. Kalian pahami dengan benar. Sisanya nanti soal esainya bakal Bapak buat. Oke ya, thank you ya.